Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Wikandaru dengan NIM G00251172 dari kelompok B10 yang akan menjelaskan tentang anatomi organ genitalia dan uropoetika. Untuk laporan yang pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Pertanyaan pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan juga testis. Yang kedua, jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui osteomuretra eksternum. Dan yang ketiga, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Yang pertama adalah anatomi dari penis. Penis sendiri yang adalah alat kopulasi yang dimiliki oleh pria yang homolog dengan glans clitoridis. Artinya, pada masa embriologi, keduanya berasal dari struktur primordial yang sama, yaitu tuberculum genitalis. Kemudian, eh, dari pars penis dibagi menjadi dua, yaitu pars libera yang disusun oleh corpus spongiosum yang berada di tengah dan juga corpora cavernosa yang mengelilingi corpus spongiosum. Kemudian terdapat pars fixa yang disusun oleh bulbus penis dan juga crus penis. Di pars fixa sendiri juga terdapat dua muskuli, yaitu musculus bulbus spongiosus dan juga musculus ischiocavernosus. Musculus bulbus spongiosus berfungsi untuk eh, membantu saat pengosongan uretra atau saat ejakulasi dan juga musculus ischiocavernosus yang membantu mempertahankan ereksi. Kemudian selanjutnya vaskularisasi dari penis. Penis divaskularisasi oleh cabang arteri pudenda interna dan juga cabang arteri pudenda eksterna. Kemudian pada corpora cavernosa terdapat arteri helicane yang merupakan cabang dari arteri profunda penis yang akan mengisi rongga cavernae saat ereksi. Kemudian vena akan bermuara pada vena pudenda interna. Kemudian inervasi dari penis. Penis sendiri memiliki reseptor aferen yang dibawa oleh nervus dorsalis penis menuju sentrum NILCLMS segmen sacralis 2 sampai 4 dan juga aferennya dibawa oleh nervi eridiantes. Selanjutnya, anatomi skrotum. Ya, skrotum sendiri memiliki fungsi untuk mengatur suhu optimal testis dalam spermatogenesis. Yang ada dua adaptasi, yaitu saat dingin, testis akan dibawa menjauhi tubuh dan mohon maaf terbalik, saat kondisi lingkungan yang dingin, testis akan dibawa mendekati tubuh dan saat kondisi lingkungan yang panas, testis akan dibawa menjauhi dari tubuh. Skrotum memiliki 9 lapisan, yaitu dari superficialis ke profunda terdapat kulit, fascia dartos dan musculus dartos, fascia spermatica externa, musculus cremasterica, kemudian fascia spermatica interna, tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, dan substansia testis sendiri. Kemudian selanjutnya adalah anatomi dari testis. Testis sendiri memiliki fungsi untuk memproduksi spermatozoa yang homolog dengan ovarium yang juga menghasilkan ovum. Testis juga dibungkus oleh beberapa lapis pembungkus, yaitu tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, dan juga tunica vasculosa. Kemudian dari vaskularisasi testis, testis divaskularisasi oleh arteri testicularis, arteri ductus derentis, arteri cremasterica. Kemudian untuk vena, venanya akan menuju ke vena testicularis yang bermuara ke plexus venosus pamphiliformis, kemudian juga ke vena testicularis dextra yang akan bermuara ke vena cava inferior, dan juga vena testicularis sinistra yang akan bermuara ke vena renalis sinistra yang juga akan bermuara ke vena cava inferior.
Selanjutnya adalah jalur perjalanan sperma. Spermatozoa sendiri diproduksi oleh testis, terutama di tubulus contortus seminiferus. Kemudian spermatozoa akan dibawa menuju tubulus rectus seminiferus, kemudian dibawa ke rete testis, kemudian ke ductuli efferentes, kemudian ke epididymis, ditampung sebelum akan dikeluarkan atau sebelum ejakulasi. Kemudian akan dibawa melalui ductus deferens, ampula ductus deferens, kemudian ke ductus ejaculatorius, kemudian ke ostium ductus ejaculatorius, kemudian dibawa ke uretra pars prostatica, uretra pars membranacea, dan uretra pars spumosa sebelum keluar dari tubuh melalui ostium uretra externum. Selanjutnya untuk klinis yaitu ada testicular torsion atau torsiotestis. Ini adalah testis yang terpelintir yang mengakibatkan suplai darah dan juga syaraf menuju testis itu terhambat yang mengakibatkan nyeri hebat pada testis. Kemudian yang berada di tengah di bawah ini adalah uh, varikokel. Varikokel ini adalah varises yang terjadi pada testis, testis. Kemudian terdapat juga pembesaran dari kelenjar prostat. Ditinjau dari soal yang terdapat yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat eh, kumpulan seperti cacing pada skrotum yang bisa menandakan adanya varikokel, dan juga seorang bapak yang bolak-balik ke kamar mandi susah buang air kecil bisa diakibatkan karena terhambatnya uretra, terutama pars prostatica karena terdapat pembesaran dari kelenjar prostat yang mengakibatkan susahnya keluar urin dari vesika urinaria menuju ostium uretra eksternum. Untuk laporan yang kedua, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa buang air kecil tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Pertanyaan pertama, jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar menuju uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Yang pertama, saya akan menjelaskan organ sistem uropoetika yang dibagi menjadi 4, yaitu ren atau ginjal, kemudian ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Ren atau ginjal pada manusia itu terdapat dua, yaitu ren sinistra dan ren dextra. Secara umum, ren memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama adalah untuk ekskresi dengan mengeluarkan urin dari tubuh. Urin itu sebenarnya adalah darah yang disaring dengan dibuang sisa metaboliknya, zat kimia asing, dan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian juga untuk filtrasi dengan menyaring darah dan memulai proses pembentukan urin. Kemudian juga ren memiliki fungsi untuk meregulasi dengan mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Kemudian ren juga memiliki fungsi sekresi dengan menyekresikan hormon-hormon penting yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya ada ureter. Ureter sendiri merupakan saluran muskular, saluran muskuli yang berbentuk pipa yang membentang dari ren hingga ke fasies posterior vesika urinaria. Ren ini memiliki fungsi untuk menyalurkan urin yang sudah dibuat oleh ren, yang kemudian akan ditampung sementara di vesika urinaria. Kemudian vesika urinaria. Vesika urinaria merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Ada beberapa bangunan penting pada vesika urinaria. Pada basis ada bagian disebut trigonum vesicae lietaudi dengan dua sudut superior sebagai muara dari ureter dan satu sudut inferior yang merupakan ostium uretra internum. Dua muara ureter ini dihubungkan oleh
plica interureterica, dan terdapat juga tonjolan kecil di belakang ostium uretra yang disebut uvulae vesicae. Kemudian uretra. Uretra memiliki perbedaan antara pria dan wanita. Uretra pada pria lebih panjang daripada uretra milik wanita yang hanya 4 sampai 5 cm yang mengakibatkan wanita itu lebih sering atau lebih rentan terkena infeksi saluran kemih karena memang uretra uretra dari wanita sendiri sangat pendek atau lebih pendek dari pria. Untuk uretra dari pria itu em, terdapat 4 pars yaitu pars preprostatica, pars prostatica, dan pars membranacea, kemudian juga pars spongiosa. Uretra sendiri memiliki fungsi untuk menyalurkan urin atau menyalurkan urin dari vesika urinaria menuju ostium uretra externum. Selanjutnya, arah aliran urin. Urin dibentuk di nefron ginjal, terutama di glomerulus atau kapsula Bowman. Kemudian akan dibawa ke tubulus contortus proximalis, yang kemudian dibawa ke tubulus descendens ansa Henle, kemudian dibawa ke medula membentuk lengkung atau loop, kemudian dibawa ke tubulus ascendens ansa Henle, kemudian ke tubulus collectivus distalis, kemudian ke ductus collectivus, kemudian ke papilla renalis, kemudian ke calyx minor, kemudian ke calyx mayor, kemudian ke pelvis renalis, dan keluar dari ren menuju ureter. Selanjutnya, untuk laporan yang ketiga, di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Pertanyaan pertama, jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spasium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Eh, Diafragma pelvis ini dilihat dari superior, terdapat pubococcygeus, iliococcygeus, coccygeus, dan tendinous arch. Eh, Masih di diafragma pelvis dilihat dari superior inferior, terdapat musculus pubococcygeus, musculus puborectalis, musculus iliococcygeus, musculus piriformis, dan juga musculus obturator internus. Di dasar pelvis juga terdapat membrana perineum. Kemudian juga terdapat spatium perineum profundum yang disusun oleh beberapa muskulus yang berbeda antara pria dan wanita. Yang pertama, terdapat muskulus sphincter uretra externum, muskulus sphincter transversus perineum profundus, muskulus kompresor uretra yang hanya terdapat pada wanita, dan juga muskulus sphincter uretrovaginalis yang juga hanya terdapat pada wanita. Kemudian ke perineum. Eh, ini dari gambar terlihat perbedaan antara perineum milik pria dan juga wanita. Perineum sendiri terletak di bawah dasar pelvis yang bentuknya seperti berlian yang kemudian dibagi menjadi dua oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum menjadi dua regio, yaitu regio urogenital yang terdapat di anterior dan regio analis yang terdapat di posterior. Kemudian pelvis sendiri memiliki perbedaan antara yang dimiliki oleh wanita dan juga pria karena mengikuti dari fungsinya. Wanita memerlukan pelvis yang lebih lebar untuk membantu proses persalinan, juga dengan sudut yang lebih lebar. Kemudian pada yang kanan adalah pelvis yang biasa dimiliki oleh laki-laki atau pria yang sudutnya lebih sempit. Selanjutnya masih perbedaan pelvis wanita dan pria. Ada beberapa tipe pelvis yang dimiliki oleh manusia, yaitu tipe anthropoid, platypeloid, ginecoid, dan android. Yang paling sering dimiliki oleh wanita adalah ginecoid,
yang memiliki apertura eh, superior yang lebih lebar, juga yang antropoid ini sering dimiliki oleh pria. Selanjutnya adalah bidang Hodge. Bidang Hodge ini akan membantu perhitungan saat proses persalinan yang bisa menentukan mungkin atau tidaknya persalinan prevaginam bisa berlangsung. Bidang Hodge 1 ditarik setinggi aditus pelvis, bidang Hodge 2 ditarik setinggi tepi bawah simfisis os pubis sejajar dengan bidang Hodge 1. Kemudian bidang Hodge 3 ditarik setinggi spina ischiadica yang juga sejajar dengan bidang Hodge 1 dan juga 2. Dan bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeus sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan juga 3. Kemudian episiotomi. Episiotomi dilakukan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah robeknya atau meregangnya perineum yang berlebihan, juga untuk mencegah rupturnya musculus sphincter ani saat proses persalinan. Episiotomi bisa dilakukan dengan dua tipe, yaitu medial, median, juga mediolateral. Baik, eh, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.